Jadi kalau untuk pajak tahun 2022 sampai sekarang kan kita tidak tahu persis siapa yang sudah store, lantas nama yang munculnya dia belum store untuk SPPT tahun 2023 dan 2024. Kan sampai sekarang itu kan kami tidak tahu persis. Sementara 2023 dengan 2024 ini kan bukan kewenangannya desa untuk tagih-tagih lagi. Sekarang dispenda turun dan tagih langsung. Clear, oke. Poin yang kedua, Poin yang kedua terkait BUMDes mati suri. BUMDes mati suri, iya sudah 2 tahun sudah berjalan. Tapi ada jalan. Ada yang masih sewa dan manfaatkan tenda, kursi. Oke, poin ketiga 120 juta. Kalau pengadaan sapi yang belum dibayar itu laporannya katanya dana desa. Itu dana yang sudah bergulir sejak 2016. Jadi dia sumbernya bukan dana desa tapi penjualan kekayaan desa. Itu dia masuk dalam APBDes itu lain-lain pendapatan desa. Kalau dana desa dari APBN. Kalau untuk tahun ini dana desa itu dipergunakan untuk beberapa poin. Ada satu lapangan yang sudah digusur, lalu kemudian sumur bor yang sementara diperbaiki dan sudah selesai. Lalu yang berikut ada pengadaan sapi. Tapi sapi yang 20 itu sumbernya dari dana desa. Sementara yang 15 ini dari lain-lain pendapatan desa. Itu dalam APBDes itu seperti itu. Sumbernya dan lain-lain pendapatan desa. Memang ada penyalahgunaan dan sementara ada proses, ada pernyataan untuk pengembalian. Dan tadi juga ada pertemuan dengan pihak ketiga untuk adakan pengembalian. Penyalahgunaannya di mana? Di pihak mana? Itu saya sebagai mantan bendahara, itu saya yang kelola. Jadi memang itu kelalaian saya dan di hadapan DPD saya buat pernyataan untuk kasih kembali. Hanya waktunya mepet sekali, tadi saya dapat sebagian dan saya mau kasih tapi pihak ketiga tidak mau, dia maunya 1 kali. Jadi ada waktu lagi yang kita sepakati untuk pertemuan lagi. Waktu kapan? Waktunya setelah libur masuk. Itu dibuatkan dalam bentuk Ada berita acara, ada surat pernyataan. Kalau pihak ketiga ada perjanjian kontrak dengan TPK, dengan kepala desa. Sementara saya sekarang kan kepala urusan umum, bukan bendahara atau TPK. Memang ada kelalaian, Bapak saya cerita juga nih, itu tidak bisa masuk akal dan bukan alasan sih. Alasannya karena saya yang kelola di tangan, jadi memang itu kelalaian saya harus tanggung. Yang 120 juta itu penjualan sapi yang sudah bergulir. Ada yang dari 2021, ada yang dari 2022, ada yang dari 2023. Karena ada yang mengalami keterlambatan penjualan. Karena pemeliharanya kan tidak sama, ada yang rajin kasih makan, ada yang mungkin dia kasih makan hanya sekedar untuk menyibukkan diri dengan ini. Jadi penjualan itu sebanyak 20 ekor. Harga jual juga beda-beda, tetapi yang masuk kembali pokok 120 itu karena jual 20 ekor dengan pokoknya 66 juta. Sementara yang bunga dari hasil pokok itu dibagi 80%, 20%. 80%-nya itu PT melihara, sementara 20%-nya itu kembali ke penambahan modal dan dia masuk sumber ke PAD, pendapatan sebagai pendapatan asli desa. Nah, hasil penjualan itu untuk tahun ini kan sebanyak 20 ekor. Nah, sementara pengadaan tahun 2023 dihitung dengan sapi per ekor itu besar anggarannya 8 juta. Jadi yang dari 120 dihitung menjadi 15 ekor. Awalnya yang penjualan 20 ekor. Tetapi karena mengingat sekarang kalau sapi 6 juta harga kecil. Jadi di dalam kesepakatan DPD dengan pemerintah desa itu dianggarkan sebesar 1 ekor itu 8 juta. Nah, menyangkut spesifikasinya sebenarnya saat itu urusannya PPK dengan
kepala desa, karena kepala desa yang dengan BPD yang seharusnya tetapkan mungkin 8 juta spesifikasi sapinya seperti ini, tetapi kan tugas kami beda-beda. Oke. Ya. Kurang lebih. Tugas kami kan berbeda. Nah, kalau terkait saya kan memang itu uang yang saya harus tanggung jawab itu, tapi kalau untuk sapi yang 15 ekor sekarang itu bukan urusannya saya. Dan saya juga kan tidak kerjasama dengan pihak ketiga, yang kerjasama dengan pihak ketiga dalam kontrak itu kan TPK.